Hai teman-teman, selamat datang dalam pelajaran sejarah kali ini. Kita akan menjelajahi rentang waktu yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, yakni abad ke-20. Pada masa ini, bangsa kita telah melalui perjuangan dan perlawanan yang luar biasa yang membentuk jejak penting dalam pembentukan identitas dan nasionalisme kita. Bersama-sama, mari kita mengenang pahlawan-pahlawan dan peristiwa bersejarah yang telah mengukir cerita keberanian dan semangat tak kenal menyerah dari para pendahulu kita. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan semangat belajar dan memahami peristiwa-peristiwa penting yang membawa kita ke arah kemerdekaan dan martabat bangsa. Selamat menonton. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, Arisu ingin memperkenalkan ayah dan teman-temannya dari kelompok 5. Yang pertama adalah ayah, Hafid Indra Pramana. Kedua adalah Maylin Sekara Aromtika. Ketiga adalah Duladia Azwi Ramadhani. Keempat adalah Najwa Sandra Powerstri. Kelima adalah Gadvan Fawazi. Dan yang keenam adalah Natasha Yohana Rosabel. Berkat mereka lah, Arisu dapat mengisi video pada kesempatan kali ini. Baik, mari kita masuk ke pendahuluan. Perlawanan bangsa Indonesia setelah abad ke-19 sangatlah berbeda daripada abad sebelumnya. Ciri dari perjuangan bangsa Indonesia setelah abad ke-20 menurut data yang Elis ambil dari situs Kemdikbud sebelum abad ke-20, perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat lokal atau kedaerahan, dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik seperti bangsawan atau tokoh agama. Bersifat sporadis atau musiman, namun perlawanan semacam ini selalu gagal dan dapat diberantas oleh penjajah. Setelah abad ke-19 atau yang dikenal sebagai masa pergerakan nasional, bangsa Indonesia mengalami perubahan dalam perjuangannya, yakni perjuangan bersifat nasional dan lebih modern, dipelopori oleh kaum terpelajar serta lebih terarah atau terorganisir. Masa pembentukan 1908 sampai 1920. Masa awal pergerakan nasional atau terkadang disebut masa pembentukan dimulai sejak lahirnya Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang juga dipandang sebagai pelopor organisasi pergerakan nasional karena telah memberi inspirasi kaum nasionalis di Indonesia untuk membangun perjuangan yang berbasis pada organisasi modern. Kelahiran Budi Utomo kemudian diikuti dengan lahirnya organisasi pergerakan nasional lainnya, seperti Serikat Islam dan Indische Partij. Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta. Budi yang berarti kesadaran, Utomo dari kata utama yang berarti sangat baik. Budi Utomo dapat diartikan sebagai kesadaran yang sangat baik. Pada tahun 1907, Wahidin Sudirohusodo melakukan kunjungan ke Stovia dan bertemu dengan para pelajar yang masih bersekolah di sana. Ia menyerukan gagasan pada mereka untuk membentuk organisasi yang dapat mengangkat derajat bangsa. Selain itu, Sudirohusodo juga ingin mendirikan sebuah organisasi di bidang pendidikan untuk bisa membantu biaya orang-orang pribumi yang berprestasi namun mempunyai keinginan untuk bersekolah, tetapi terhambat karena tidak memiliki biaya. Gagasan ini menarik bagi para pelajar di sana, khususnya Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Suradji Tirtonegoro. Selanjutnya, Sutomo bersama dengan Suradji mengadakan pertemuan dengan para pelajar Stovia yang lain untuk membicarakan gagasan organisasi yang disampaikan oleh Sudirohusodo. Acara berlangsung tidak resmi di ruang anatomi milik Stovia. Saat tidak ada jam pelajaran, pertemuan tersebut membentuk sebuah organisasi yang diberi nama Perkumpulan Budi Utomo, sehingga Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Setelah terbentuk, Budi Utomo melakukan 3 kali kongres atau rapat, yakni kongres pertama atau rapat pertama diadakan pada Sabtu
27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingen, Bonn, KJB, Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Kongres kedua dilaksanakan pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung US Java Bioskop. Membahas masalah pendidikan, kedua pembicara Purnomo Wulan dan Saramidi Mamun Sarkoro berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat terakhir, yakni Kongres ketiga, pada sesi berikutnya, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi, selain gerakan kepanduan. Sedangkan, Ramilan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia karya Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan ini diucapkan sebagai sumpah setia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Setelah Budi Utomo, berdirilah organisasi Indische Partij yang didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Ernest Eugen Francois Doosteke atau dikenal juga dengan nama Dr. Danuritja Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau yang populer dengan nama Ki Hajar Dewantara. Indische Partij didirikan pada 25 Desember 1912 di Bandung. Organisasi ini memiliki tujuan dan prinsip yang sangat radikal, yaitu menginginkan Indonesia merdeka. Karena itu, pada 4 Maret 1913, organisasi ini ditutup dan dianggap sebagai organisasi yang terlarang oleh kolonial. Organisasi ini memiliki keistimewaan karena menjadi organisasi yang memiliki usia pendek, namun anggaran dasarnya dijadikan sebagai petak dasar politik Indonesia dengan status organisasi campuran antara orang asing dan pribumi. Timeline berlanjut hingga sampailah di penghujung Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang kalah dari Amerika Serikat, Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum pembacaan naskah proklamasi tersebut dibacakan, terdapat 3 bagian penting yang menjadi inti sejarah peristiwa tersebut yang patut kita bahas. Bagian pertama menjelaskan pertemuan di Dalat. Bagian kedua menjelaskan pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda. Dan bagian ketiga adalah peristiwa Rengas Dengklok. Setelah Jepang semakin terpojok karena 2 kota terbesarnya sudah dibom oleh Amerika Serikat, dan pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. 2 hari sebelum Jepang menyerah kepada Sekutu, atau tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1945, 3 tokoh nasional yang terdiri dari Dr. Rajiman Bajo Diningrat, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat, atau Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi merupakan panglima tentara besar tentara Jepang di Asia Tenggara. Pada pertemuan yang terjadi di Dalat antara 3 tokoh nasional dan Jenderal Terauchi, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jenderal Terauchi. Adapun beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut.
pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan kemerdekaan, maka dibentuk Panitia Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pelaksanaan kemerdekaan secepat mungkin akan dilaksanakan setelah semua persiapan selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur. Dari Pulau Jawa, kemudian disusul pulau-pulau lainnya, wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Pertemuan yang terjadi di Dalat seharusnya menjadi sebuah momentum atau kesempatan Indonesia untuk merdeka. Namun, pada pertemuan yang terjadi di Dalat itu, terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Hingga pada akhirnya perdebatan yang terjadi mendapatkan titik temu. Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda. Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta setelah semua urusan di Dalat selesai. Meskipun Soekarno dan Muhammad Hatta diantar oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk menemui Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara Jepang Angkatan Darat yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang di Hindia Belanda. Sebagai salah satu sosok tokoh kemerdekaan, Muhammad Hatta telah banyak membuat karya bagi Indonesia yang dirangkum dalam buku karya lengkap Bung Hatta, yaitu Kemerdekaan dan Demokrasi. Namun, Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto tidak ingin menerima Soekarno dan Muhammad Hatta dan segera memberikan perintah kepada Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan itu. Ketika menerima pertemuan dengan rombongan itu, Nishimura mengungkapkan bahwa sejak siang hari pada 16 Agustus 1945 telah menerima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo sehingga tidak bisa memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Padahal, saat bertemu Marsikal Terauchi di Dalat, ia sudah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, sehingga Soekarno dan Hatta merasa kecewa. Pada akhirnya, Soekarno dan Hatta meminta kepada Nishimura supaya tidak menghalangi kerja PPKI. Setelah pulang dari rumah Nishimura, Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda yang diiringi oleh Miyoshi untuk melakukan rapat mempersiapkan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, serta disaksikan oleh Soekarni, B.M. Dia Sudirno, dan Sayuti Melik. Pada saat merancang teks proklamasi, tiba-tiba Shigetada Nishijima seolah-olah mencampuri penyusunan teks proklamasi dengan memberikan saran agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuatan administratif. Berkaitan dengan pendapat Nishijima, Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, B.M. Dia, Soekarni, Sudiro, dan Sayuti Melik, mereka semua tidak setuju dengan pendapat Nishijima. Tetapi, di beberapa kalangan pendapat, Nishijima masih diagungkan. Tetapi semua konsep telah disepakati, maka Sayuti Melik menyalin teks dan mengetik naskah di mesin ketik milik Mayor Laut Dr. Hermann Kalender yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman. Pada awalnya, pembacaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Tetapi karena alasan keamanan, kemudian pelaksanaan pembacaan proklamasi dipindahkan ke kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pegang Seanting Buruh nomor 56. Pada awalnya, peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki disembunyikan agar tidak ada yang tahu. Tetapi pada akhirnya peristiwa tersebut terdengar sampai ke telinga para pemuda lewat siaran radio BBC di Bandung, sehingga membuat mereka segera bergerak dan meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan. Para pemuda tersebut di bawah pimpinan Khairul Saleh lakukan rapat dan rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia, pemutusan hubungan dengan Jepang, dan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta diharapkan untuk segera membacakan proklamasi kemerdekaan. Setelah mendapatkan keputusan dari rapat yang diadakan, kemudian para pemuda tersebut mengirim utusan, Wikana dan Darwis agar segera bertemu dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan hasil rapat tersebut dan meminta proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan pada 16 Agustus 1945. Dengan alasan Jepang masih bersenjata lengkap
dan memiliki tugas menjaga status quo, maka gagasan para pemuda tersebut ditolak oleh golongan tua, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Wikanan dan Darwis menyampaikan hasil laporan dari pembicaraan dengan Soekarno dan Muhammad Hatta kepada para pemuda yang sudah berkumpul di asrama Menteng 31. Para pemuda yang berkumpul terdiri dari Khairul Saleh, Yusuf Kunto, Surahmat, Junan Nur, Singgi, Mandani, Sutrisno, Sampun, Subadio, Kusnadar, Abdurrahman, dan Dr. Muwardi. Para pemuda tersebut merasa kecewa setelah mendengar hasil laporan tersebut, sehingga membuat suasana rapat menjadi panas. Kemudian, para pemuda tersebut membuat gagasan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta untuk dengan cara keluar kota yang jauh. Untuk hal ini, para pemuda tersebut menyerahkan tugas ini kepada Sudanso, Singgi, dan kawan-kawan dari Peta Jakarta. Soekarni dan Yusuf Kunto mendampingi Sudanso, Singgi dalam menjalankan tugasnya. Menurut Singgi, Rengas Dengklok merupakan tempat yang tepat dan aman untuk Soekarno dan Hatta. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Saat di Rengas Dengklok, para pemuda berusaha dengan keras supaya Soekarno dan Muhammad Hatta segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Awalnya, Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ingin melakukan proklamasi kemerdekaan. Namun, setelah melakukan perundingan dengan kelompok pemuda dan Ahmad Subarjo, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Setelah selesai memproklamasikan kemerdekaan, sore harinya Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta bersama Ahmad Subarjo dan Sudiro. Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dinyatakan tanggal 17 Agustus 1945, Belanda datang kembali dengan membonceng pasukan sekutu. Belanda rupanya ingin menguasai wilayah Indonesia lagi. Pihak Republik Indonesia tentu saja menentang keinginan itu. Maka diadakanlah Perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947, yang isinya sebagai berikut. 1. Belanda mengakui Jawa dan Madura sebagai wilayah Republik Indonesia secara de facto. 2. Belanda meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. 3. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS, Republik Indonesia Serikat. RIS menjadi negara persemakmuran di bawah naungan negeri Belanda. Walaupun Perjanjian Linggarjati telah dilaksanakan, Belanda tetap saja melancarkan agresi militer pertama pada 21 Juli 1947. Sebelum melakukan agresi pada tanggal 3 Juni 1947, Belanda mengeluarkan ultimatum yang sangat membatasi Indonesia sebagai negara yang seharusnya sudah merdeka. Indonesia merespon dengan membuat nota jawaban atas ultimatum Belanda pada 8 Juni 1947. Isinya adalah penolakan terhadap ultimatum Belanda. Indonesia menuntut tetap diberikan kebebasan dalam menjalankan pemerintahan sembari berusaha menjalankan isi Perjanjian Linggarjati. Nota jawaban tersebut ditolak oleh Komisi Jenderal Belanda. Perselisihan kedua pihak mencapai puncaknya ketika pada 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer. Agresi militer Belanda I yang dimulai pada tanggal 21 Juli 1947. Dilakukan secara serentak ke seluruh wilayah milik Republik Indonesia. Belanda menyebut gerakan militer mereka sebagai aksi polisinil untuk mengembalikan ketertiban umum. Belanda mengabaikan seruan masyarakat internasional agar mentaati isi Perjanjian Linggarjati dan menghentikan pertikaian dengan Indonesia. Dengan kekuatan militer yang dibantu peralatan modern, pasukan Belanda dengan cepat menguasai Jawa dan Sumatera. Agresi yang dilakukan oleh Belanda menimbulkan reaksi keras dari dunia internasional. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB meminta agar kedua pihak untuk menghentikan aksi tembak-menembak. Belanda menyadari bahwa mereka harus menaati imbauan PBB agar terhindar dari sanksi internasional. Pada tanggal 5 Agustus 1947, agresi militer Belanda I dihentikan untuk kemudian kembali membicarakan masalah ini melalui meja perundingan. Agresi militer Belanda I menimbulkan dampak
negatif maupun positif bagi Indonesia. Dampak negatifnya antara lain: 1. Kekuatan militer Indonesia semakin lemah. 2. Wilayah Indonesia semakin sempit. 3. Banyak korban dari pihak Indonesia, baik tentara maupun rakyat. 4. Mempengaruhi perekonomian negara. Dan 5. Mengganggu stabilitas politik. Sedangkan dampak positifnya adalah sebagai berikut. 1. Dukungan dunia internasional kepada Belanda merosot. 2. Beberapa negara lain mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara de jure. 3. Indonesia menerima dukungan dan simpati dari dunia internasional. 4. Memperkuat posisi Indonesia dalam perjanjian internasional. Walaupun telah dikecam oleh dunia internasional, Belanda tetap melanjutkan agresinya. Agresi militer Belanda 11 ini dilancarkan karena pihak Belanda merasa Indonesia mengkhianati isi perundingan Renville. Serangan yang tercatat dalam sejarah perang mempertahankan kemerdekaan ini terjadi pada 19-20 Desember 1948 di Yogyakarta. Pasca agresi militer 1, Belanda kembali bersedia melakukan perundingan dengan Indonesia. Perundingan Renville secara resmi dibuka pada 8 Desember 1947 di atas kapal USS Renville yang bersandar di Tanjung Priok. Kesepakatan perundingan ini ditandatangani pada 19 Januari 1948. Namun, perdebatan masih saja terjadi pasca penandatanganan. Kedua pihak saling klaim bahwa salah satu pihak mengkhianati perundingan. Alasan tersebut menjadikan Belanda kembali melancarkan agresi militer keduanya pada 19 Desember 1948. Menukil dari gerilya Wakrais 3, aksi agresi militer 2 dipimpin oleh Letnan Jenderal S.H. Spoor dan Engels ketika hari masih gelap sekitar pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Pada 19 Desember 1948, terdengar letusan bom pertama dari sebelah timur kota Yogyakarta, tepatnya di Wonosator dan Maguwo. Suasana Yogyakarta pun mencekam. Menyikapi serangan ini, TNI menggunakan strategi pertahanan linier dengan menempatkan pasukan di perbatasan musuh atau garis terdepan. Batalion Sarjono dipersiapkan untuk menjaga beberapa daerah. Kemudian pusat kota Yogyakarta dijaga oleh 2 peleton Brigade ke-10. Kolonel Latif Hendaningrat melapor kepada Jenderal Sudirman bahwa pukul 2 Belanda telah berhasil masuk ke kota Yogyakarta. Kemudian, Sudirman bersama pasukannya melakukan gerilya demi menghindari tangkapan pasukan Belanda. Pada keesokan harinya, setelah melawan pemerintah Republik Indonesia, Belanda menghentikan serangannya dan pejabat pemerintah Republik Indonesia mulai diberangkatkan ke tempat pengasingan. Soekarno melakukan sidang darurat dan menghasilkan keputusan, yaitu Presiden bersama Kabinet tetap berada di Yogyakarta. Apabila Presiden ditangkap, maka Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara membentuk pemerintahan darurat di Sumatera Barat. Terakhir, bagi seluruh rakyat yang berada di Yogyakarta agar tetap berusaha mempertahankan kemerdekaan. Setelah sidang selesai, Syarifuddin pun dikirimi telegram dari Yogyakarta. Berikut isi telegram kepada Syarifuddin. Mandat Presiden kepada Syarifuddin Prawira Negara, kami, Presiden Republik Indonesia, dengan ini menerangkan, Ibu kota Yogyakarta telah diserang pada tanggal 19 Desember 1948, pukul 6 pagi. Seandainya pemerintah tidak dapat lagi melakukan fungsinya, kami memberikan kekuasaan kepada Mr. Syarifuddin Prawira Negara untuk mendirikan pemerintahan darurat di Sumatera. Situasi yang mendesak dan ditawaannya pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta langsung disikapi Syarifuddin dengan membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Pemerintahan tersebut diketuai oleh dirinya dan dilengkapi dengan kabinet-kabinetnya. Terbentuknya pemerintahan darurat ini secara resmi menjadi penanggung jawab atas jalannya pemerintahan untuk sementara waktu hingga kondisi kembali kondusif. Di sisi lain, di sisi pihak Indonesia tidak pernah menyerah. Walaupun Soekarno dan Hatta mulai tertangkap, namun TNI masih gigih melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tanggal 1 Maret 1949, TNI melakukan serangan besar ke Yogyakarta.
Serangan balik tersebut dicanangkan oleh petinggi militer berdasarkan instruksi Panglima Besar Sudirman. Dalam mengikut sertakan beberapa pimpinan sipil setempat, kecerdasan Panglima Besar Sudirman menjadikannya sebagai salah satu tokoh agresi militer Belanda II yang disegani hingga saat ini. Serangan balik Indonesia dilakukan untuk membuktikan eksistensi dari TNI atau Republik Indonesia dan menunjukkan bahwa Indonesia masih ada. Serangan tersebut sukses membuat moral Belanda menurun dan membuat posisi Indonesia semakin naik dalam perundingan di Dewan Keamanan PBB. Dampak untuk Indonesia adalah 1. Serangan tersebut menyebabkan beberapa tokoh Indonesia tertangkap dan diasingkan di luar Jawa. 2. Terbentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia. 3. Banyaknya korban tewas dari kelompok TNI. 4. Beberapa bangunan di Yogyakarta hancur akibat serangan Belanda. Dampak bagi Belanda yakni 1. Pasukan Belanda tidak merasakan kemenangan sepenuhnya karena TNI berhasil melakukan serangan balik. 2. Pasukan Belanda kewalahan menghadapi serangan balik TNI. 3. Propaganda Belanda yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia sudah tidak terbukti sebab TNI bisa melakukan serangan balik dan Indonesia berhasil membuat pemerintahan darurat. Agresi militer Belanda II yang kemudian dibalas dengan serangan umum pada 1 Maret 1949 tentu merugikan nama dan posisi Belanda di mata politik internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB termasuk banyak negara lainnya mengancam aksi Belanda tersebut. Berdasarkan pada catatan sejarah yang juga tertulis dalam situs resmi Kemendikbud RI, latar belakang terjadinya perjanjian Roem-Royen ini adalah ketika Belanda mulai menyadari jika agresi militer yang mereka lakukan tidak memiliki manfaat apapun. Hal ini justru berlaku kebalikan, sebab serangan militer Belanda hanya menjadikan perlawanan rakyat Indonesia semakin kuat dan meluas. Selain itu, dunia internasional juga melakukan dan memberikan tekanan kepada Belanda atas serangannya kepada Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya. Maka, pihak Belanda pun tidak memiliki pilihan lain selain dari mengikuti anjuran serta arahan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk kembali melakukan perjanjian di meja perundingan. Akhirnya, perundingan pun dilakukan oleh pihak Indonesia dan pihak Belanda. Perundingan yang dipimpin oleh Marule Cochrane ini pun dilaksanakan di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebagai pimpinan delegasi, pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Mr. Muhammad Roem sebagai perwakilannya dan Belanda mengirimkan Dr. Herman van Royen sebagai delegasinya. Pada 7 Mei 1949, akhirnya perundingan antar dua negara ini pun berakhir. Dari pertemuan tersebut, isi perjanjian Roem-Royen adalah bahwa pemerintah Republik Indonesia termasuk para pemimpin yang ditahan akan dikembalikan ke Yogyakarta. Selain itu, kedua pihak juga telah sepakat untuk kembali mengadakan perundingan dengan melaksanakan konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Pada tahun yang sama, keputusan tentang keikutsertaan pemerintah Republik Indonesia pada perundingan selanjutnya tentu bukan tanpa alasan dan syarat, karena pihak pemerintah Indonesia menuntut agar tentara Belanda yang berada di sekitar wilayah Indonesia Yogyakarta agar ditarik mundur dan membiarkan Yogyakarta bebas dari segala serangan agresi militer Belanda II. Setelah perundingan, akhirnya Belanda pun setuju dan menerima persyaratan tersebut. 1 bulan setelah perjanjian Roem-Royen ditandatangani, tepatnya pada 2 Juni 1949, wilayah Yogyakarta pun dilakukan pengosongan dari tentara Belanda. Pengosokan ini dilakukan di bawah pengawasan United Nations Commission for Indonesia atau UNCI. Kota Yogyakarta dipilih sebagai lokasi pengosongan dan pembebasan tawanan karena pada saat itu Yogyakarta berperan sebagai ibu kota sementara Indonesia. Masalah antara Belanda dan Indonesia belum terselesaikan. Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan perundingan tersebut di Den Haag. Perundingan tersebut lebih dikenal dengan nama Konferensi Meja Bundar. Setelah melewati beberapa konferensi untuk persiapan mencari kesepakatan kedaulatan, KMB berlangsung mulai 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Rumusan hasil atau isi KMB adalah sebagai berikut.
Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan penuh atas Indonesia dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut. Dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. RIS menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan dalam konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949. Kita dapat meringkas hasil KMB menjadi 3 poin, yaitu penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda kepada RIS akan dilanjutkan kepada 27 Desember 1949. APRIS, Angkatan Perang RIS, disetujui sebagai organisasi kesenjataan satu-satunya yang dimiliki RIS. Kekuasaan terkait Irian Barat akan diperbincangkan lagi 1 tahun setelah konferensi meja bundar. Kedua poin pertama pada dasarnya berhasil didapatkan oleh RIS. Namun terkait poin ketiga yakni soal status Irian Barat, Irian Jaya atau Papua ternyata belum dapat diselesaikan dalam waktu ditentukan dalam konferensi meja bundar. Urusan Irian Barat baru dapat dituntaskan pada 1963 melalui mediasi United Nations Temporary Executive Authority (UNTI), tentukan PBB. Tindak lanjutnya adalah dilaksanakannya Act of Free Choice dari penentuan pendapat rakyat PPRA Papua selama 6 pekan dari Juli hingga Agustus 1969 yang menghasilkan integrasi wilayah Irian Barat ke dalam Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Baik teman-teman, intisari yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran beberapa menit yang lalu adalah kita tidak boleh melupakan pengorbanan dan jasa-jasa para pahlawan yang rela berkorban tenaga, keringat, dan darah untuk kebebasan kita pada saat ini. Untuk menghormati mereka, kita dapat mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif bagi bangsa dan negara. Sebagai perwakilan kelompok 5, Harisu ingin pergi. Sampai jumpa teman-teman.